Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Sebut aku, ingat aku, niscaya aku mengingat kalian. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Ingat aku kasih mobil. Ingat aku kasih surga. Ingat aku kasih ini dan itu. Anugerah Allah, pahala dari Allah Ta'ala besar. Tapi ketika dijadikan pahalanya, balasannya, Allah mengingat kalian, itu sebagai balasan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Zikir aku sebut kalian, aku banggakan kalian, aku ingat kalian. Allah menyebut orang tersebut sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, ini sebagai balasan yang paling besar dari Allah taala. Ketika ulama bicara tentang fadilah ngumpul dalam berzikir di masjid ataupun di tempat lain, ngumpul zikir sama-sama atau mengkaji Al-Qur'an, disebutkan pahala yang didapat adalah haffathumul malaikah, malaikat mengelilingi majelis mereka, menghadiri majelis mereka. Ghasyiyatuhumur rahmah, diliput oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nazalat alaihimus sakinah, turun ketentraman, ketenangan di dalam hati semua yang hadir. Makanya kita ngerasa hadir di majelis ini tentram, damai, enak. Begitu kalau hadir majelis udah seolah-olah beban kita tuh ringan. Begitu, padahal utang masih ngalir terus, masih ada utang, tapi bahaya-bahaya aja. Begitu, yang ketawa berarti punya utang tuh. Masya Allah. Tapi apa namanya, berasanya tentram, tenang, kayak nggak punya utang. Begitu, ntar keluar baru ingat lagi, oh iya, begitu. Bukan, oh ternyata ada utang, ternyata ada corona, ternyata ada ini, ternyata ada di sini. Aman aja, sakinah. Kemudian juga rahmat, kasih sayang dari Allah Ta'ala meliput yang hadir. Kemudian juga malaikat meliput kita, hadir bersama-sama kita. Begitu, untung malaikat gak bawa virus. Alhamdulillah, bawa rahmat, bawa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama bilang, dan di antara imbalan ganjaran yang paling besar, zakarahumullah fi man indah, Allah menyebut mereka yang hadir. Semua yang hadir, yang ngumpul, yang zikir, disebut oleh Allah, diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti setiap orang yang nyebut Allah pasti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Ta'ala mewahyukan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, Allah Ta'ala bilang, "Qul lil 'usah la yadhkuruni." Bilang kepada tukang maksiat, jangan sebut-sebut saya deh. Loh kenapa? Soalnya kan saya udah janji, tiap yang nyebut saya pasti saya sebut dia. Tapi kalau tukang maksiat yang sebut saya, tetap saya sebut, tapi saya ingat dengan laknatnya saya. Sampai begitu. Walidzalik ba'dun nas, sebelum zikir kepada Allah Ta'ala, itu suka mengawali zikirnya dengan taubat, dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, baru mereka berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Tapi asa ma'al jama' yahsul lil jami'al qabul, ya berkat kita kumpul rame-rame, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sendirian, kita nggak punya muke. Tapi kalau kita rame-rame, waduh, kalau kita rame-rame, nggak mungkin Allah Ta'ala tuh pilih terima yang ini, yang itu nggak diterima. Lah, terima satu, terima semuanya. Sama kayak sholat jamaah. Ketika orang sholat jamaah, Allah Ta'ala melihat hatinya imam. Kalau memang imamnya itu punya kelayakan untuk diterima oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terima dia dan terima semua sholatnya makmum berkat kelayakannya si imam. Imamnya nggak punya kelayakan, maka dilihat makmumnya ada gak yang punya kelayakan, punya kepantasan untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Seandainya ada, ya Allah Ta'ala terima semuanya berkat ada satu orang makmum. Semuanya kagak ada yang pantas, semuanya orang kagak benar, tapi sholat jamaah ya udah begitu. Karena walaupun gak ada yang pantas, ya khalas, berkat ngumpulnya mereka diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sebab idza kathural ma' lam yahmilil khabath. Air kalau banyak gak najis. Itu ada air yang sedikit, ada air dicangkir gelas, atau kejatuhan najis, langsung najis. Tapi kalau airnya sekolam, itu kejatuhan benda najis, nggak jadi najis, tetap berada dalam kesuciannya selama nggak jadi berubah.
selama najis yang jatuh itu tidak membawa perubahan di dalam kolam tersebut. Alhasil, imbalan yang terbesar, Uzkurullah, Uzkuruni azkurkum, Fadhkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kalian, aku ingat kalian. Begitu dibanggakan oleh Allah. Washkuruni, syukurlah kepada aku, wala takfurun. Ini lihat nih, ini ayat saling bergandengan. Sebut aku, Allah, aku akan menyebut kalian. Washkuruni, dan syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya saling berdampingan satu sama lain. Wala takfurun. Allah Ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perintah Allah kepada hambanya ada banyak. Ada hambanya yang disuruh sholat, ada yang disuruh puasa, ada yang disuruh haji, ada yang suruh zakat, ada yang disuruh taat, ada yang suruh taqwa, suruh ini, suruh itu. Tapi di antara semua perintah Allah, nggak ada yang disuruh banyak. Suruh sholat yang banyak, suruh puasa yang banyak, suruh sedekah yang banyak. Enggak. Satu-satunya perintah yang disuruh perbanyak kita melaksanakannya, Uzkurullaha katsira. Banyaklah zikir kepada Allah. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak, zikir yang banyak. Kata Allah Ta'ala, suruh zikir yang banyak. Allah Ta'ala suruh zikir yang banyak. Ada orang bilang, jangan banyak-banyak ente zikir, ntar gila. Jangan banyak-banyak ente zikir, ntar kena bid'ah. Jangan banyak-banyak ente zikir, ntar syirik. Ajib, zikir kepada Allah terus syirik. Bagaimana itu ceritanya? Gimana? Jangan zikir banyak-banyak, ntar syirik. Begitu. Saya mau zikir kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah 12.000 kali. Awas, ntar syirik. Ajib. Kalau bilang la ilaha illallah jadi syirik, masuk Islamnya ngucap apa? Bagaimana cara masuk Islam itu? Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Suruh bertasbih lagi. Secara spesifik diperintahkan satu amalan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Begitu. Bukratan wa asila, pagi hari dan sore hari. Pagi hari dan sore hari. Kapan tuh pagi? Disebut pagi tuh mulai dari tengah malam sampai zuhur, itu pagi. Sore mulai dari habis zuhur sampai tengah malam, itu sore. Seandainya misalkan ada zikir pagi dan zikir sore, baca nih di pagi hari, baca nih di sore hari, kan ada kita disuruh begitu kan oleh Nabi. Nah, kalau masih kita lakukan zikir pagi, kita bacanya antara tengah malam dan zuhur, masuk pagi. Seandainya kita bacanya itu zikir paginya itu habis zuhur, itu jatuhnya godok, nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Jatuhnya zikir sore atau godok, diniatkan. Bukratan wa asila. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadharruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Suruh zikir pagi dan sore, pagi dan sore. Zikir kepada Allah Ta'ala dengan tadarru', dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang yang ghafil, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.